ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah pedoman di dalam rukun Islam. Bila mana kita bersyahadat kepada Allah dengan pengakuan yang tulus dan ikhlas dan yakin, dengan mengucapkan pertama adalah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua, jika kita sudah yakin atas kekuatan kalimat thayyibah itu, maka kita menjalankan perintah kedua rukun Islam, mendirikan salat. Itulah sebabnya kita hadir pagi hari ini, merupakan kewajiban kita melaksanakan salat subuh berjemaah, betul ya? Nah, bila mana kita tidak melaksanakan salat subuh, khususnya para pria, itu ada beberapa ancaman dari Rasulullah. Di cerita-cerita kalau kita baca di Fadilah Amal 253, itu nanti kita uraikan betapa pentingnya kita mengetahui bahwa pentingnya kita sholat berjamaah di masjid. Nah, kami hadir di sini ada 8 orang dan tambah lagi 8 orang semalam datang. Itu adalah dalam rangka hijrah ke jalan Allah, untuk hadir bersama-sama di sini di masjid yang kita cinta ini. Bagi Buya yang kedua ini, beberapa bulan lalu juga ada di sini karena permintaan dari kawan-kawan, yuk kita ke sini yuk bersilaturahmi kepada saudara kita yang usia al-akhir kemang. Buya sebenarnya tadi tidak sengaja, tetapi Allah menentukan lain, ini dapat hidayah. Bulan Juli yang lalu tanggal 20, Buya ingin pulang kampung sebenarnya Bapak yang mulia. Semua pakaian koper 4 buah sudah masuk ke dalam tas. Dari Bogor Buya tinggal sudah 2 tahun pindah dari Cilandak sini karena istirahat, karena ada sedikit keluhan di kaki gitu. Nah, nggak ada saudara, nggak ada kakak, makan, tidur, pipis di tempat tidur selama 2 tahun. 7 dokter ahli menangani Buya, dokter internis, dokter ahli saraf, ortopedi, dan 2 ahli terapis datang ke rumah, tapi nggak ada tanda-tanda itu. Sehingga anakku yang tinggal di Thailand, di Malaysia, putri Buya keduanya, papa pulang saja, ada di kampung yang bisa menemani. Kami kan jauh tinggal. Berangkatlah Buya karena ingin ya saran anak itu dipenuhi gitu. Tanggal 20 Juli yang lalu, nyampe di jalan, saudaraku yang dimuliakan Allah, Buya telepon salah seorang teman, karena Buya dari tahun 79 tinggal di sini kan. Kebetulan beliau rajin sebagai jemaah tabligh gitu ya. Pak Umar, ada gak 3 hari yang keluar? Tiba-tiba Buya menggigil-gigil gitu ya. Kenapa Buya kok gak jadi gitu ya? Berubah pikiran Buya ke Masjid Al-Akhir juga namanya, tidak jauh di sini, Jalan Puri Mutara 2. Sampai detik ini Buya belum pulang ke rumah. Udah 5 bulan. Awalnya Buya mencoba 3 hari menikmati bahwa Buya harus sesuatu. Tadi pakai kursi roda waktu bulan Juli yang lalu. Nah, pelan-pelan mulai Buya percaya sudah ditangan oleh manusia, ada dokter ahli dan 3 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Siti Aminah Fatmawati sini nggak jauh, kemudian 2 rumah sakit di Bogor, dan dirawat juga gitu. Ternyata tidak juga kamu penyakit Buya sembuh gitu ya. Nah, begitu 3 hari Buya itikaf di Al-Akhir, kok kursi roda nggak perlu lagi gitu. Tiba-tiba saja Buya buka kaki jalan pagi dan ada kesembuhan ternyata gitu. Akhirnya Buya ikut lagi sampai 10 hari dan tambah lagi akhirnya 40 hari. Nah, begitu ada kawan merekomendasikan, Buya bagusnya naik lagi 4 bulan. Nah, akhirnya tanpa terasa Buya jadi 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan nggak mau pulang juga, ketagihan. Ketagihan saudaraku, jadi setahun karena katanya dulu istimewa ulama di sana, selamatin apa itu ya, di markas gitu kan. Kalau ulama itu setahun keluar gitu, baru mantap gitu. Ya sudah, ya tugas setahun. Nah, alhamdulillah, apa hikmah dibalik itu saudaraku? Buya ini kan anak murid Buya Hamka sejak tahun 75 sebenarnya, 1967.
Tapi fisik ketemu tahun 75, 79 beneran ketemu ya di daerah Azhar Buya kan. Di samping Buya beriktikaf bersama rombongan yang lain, terakhir dengan rombongan Hengki Turnando dan beberapa jenderal yang ikut iktikaf sama kami dan beberapa tokoh masyarakat, ada produser, ya ada selebriti tadi, tokoh masyarakat, kaya raya ada yang dari NTT, ada NTB, dari Sumatera, bahkan ada staf khusus gubernur. Buya kaget, orang itu ada yang sudah berdakwah ke 53 negara, ada 53 negara gitu ya. Salah satu ada dalam ketemu juga gitu ya, satu kampung kami gitu, Masya Allah. Nah disitulah datang seorang penerbit ke Buya. Buya kan pernah menulis buku, bagaimana kalau kami yang menulis buku itu? Alhamdulillah, ini berkah dari Allah. 5 buah buku Buya dicetakan oleh percetakan itu. Satu adalah Zikir Qalbi, mengantarkan manusia kepada tujuannya. Buya berikan ijazah selama ini kepada ribuan orang yang telah mencetak kader-kader dakwah yang baik seperti Jun MZ, Agim pernah ketemu Buya gitu ya. Kemudian ada beberapa tokoh ulama lainnya yang sudah meninggal, ada 2 orang gitu, 3 orang malah ya. Dan beberapa juga Habib-Habib datang ke Buya. Buku itu ternyata berguna dia. Nah secara tidak sadar bulan yang lalu Buya datang ke Masjid Baitur Rahim, Kemang juga Kuala Mampang. Kiai Salman namanya, sesepuh di situ, 80 umur beliau. Rupanya beliau juga anak Buya Hamka, minta diijazahkan sama Buya. Begitu selesai sholat subuh, Buya diminta untuk bayan bicara. Tolong sampaikan kepada jemaah bahwa saya ingin diijazahkan kepada mereka. Akhirnya sebulan lalu Buya berikan itu. Nah sehingga Buya menjadi betah tadi 3 hari jadi seminggu di situ. Nah pulang ke Makomen lagi ke markas itu ya, diarahkan Buya ke Cilandak lagi. Baru 1 hari Pak Haji Abbas Amir kita minta kita gabung yuk di Alago Mampang gitu. Oh Buya senang gitu karena Buya pernah tinggal di Mampang kan. Jadilah kita bergabung. Begitu dengar kemarin Buya sudah mau pulang juga ini dengan saudara kita dari Jagakarsa, Amir dari Minangkabau, Ustaz Rafiq gitu ya. Syekh Rafiq anak muda itu tamatan Jawa Timur ya itu beliau itu. Betul ayah lainnya sekampung sama Buya, Batu Sangkar Sumatera Barat. Belum pernah ketemu tapi jumpa lewat dakwah ini. Nah singkat kedua, buku kedua, buku tuntunan mengasah kepekaan spiritual impian sampai kepada Allah. Itu 200 halaman. Buya kaget juga. Ternyata pada waktu Buya datang ke Baitur Rahim dan ada arahan dari pusat, kalau ulama itu harus bentuk usaha makmurkan masjid. Nah, kita berembuk kumpullah DKM di situ. Kebetulan DKM tak dijazahkan. Kemarin ketua DKM kesini menjumpai Buya. Buya, tolong dong, Selasa besok isi katanya. Ada taklim gitu ya. Oh boleh, oke siap. Nah singkat cerita, buku ketiga itu lahir karena Buya ini selalu diuji. Ketika itu Buya dengan mudah mempunyai income sampai 2 miliar pernah 1 bulan ya. Namanya duniawi ya, kita ikutin, kita kuasai, kita dapati gitu. Benar ada. Jadilah Buya bercerita kepada diri sendiri, awal catatan itu menjadi kumpulan sajak-sajak spiritual. Nanti boleh dibaca. Buya akan bagian kepada teman-teman 5 buku yang sekarang dalam persiapan percetakan. Nah, itulah saksi-saksi. 530 sajak Buya tulis, 330 dibukukan tahun 2008, termasuk buku yang 2 tadi. Nah, keempat, karena Buya sering tauziah di masjid-masjid di IAIN khususnya gitu kan, betul ada wanita pertama ahli hadis dari Pulau Sumatera. Literaturnya buku Buya itu judulnya Strategi Menuju Dosen dan Metode Zikir dan Doa. Profesornya undang Buya, kok insinyur bisa menulis buku ini? Ya kebetulan Pak Prof kita dapat hidayah menulis buku sejak tahun 67, tambah terasa buku bacaan sendiri gitu. Jadilah buku ini gitu. Pakai flowchart, 1 halamannya bicara sama Buya. Kalau masuk surga atau neraka tinggal pilih ini. Jalankan rukun agama yang
Empat ini, mengerti syariat, mana yang sunnah, mana yang wajib, laksanakan itu, jadilah ilmu thariqah. Dengan ilmu diamalkan karena Allah Ta'ala. Contohnya apa? Itu Buya. Contohnya, ya seperti kita. Kalau dapat ilmu, diamalkan, bukan diapalin. Termasuk 6 sifat ini, saudaraku. Kalau cuma diapalin, banyak yang apa katanya. Tapi bagaimana menjalani contoh? Benar nggak kalimat thayyibah itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Benar nggak kita 100% percaya bahwa Allah itu ada dan Allah itu menguasai segala sesuatu? Bagaimana membuktikan zat yang mulia itu? Maka dirikanlah sholat, puasa, zakat, dan tunaikan ibadah haji gitu kalau mampu gitu. Nah itu rukun Islamnya. Kita cek lagi, ternyata rukun Islam itu ada kaitan dengan rukun iman yang 6. Apa sebab? Contoh Al-Quran lah, di Al-Baqarah ayat 1-5 kan dijelaskan ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ma tahu mengetahui. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa kata Allah? Inilah Alkitab yang datang dari gaib. Sebagai apa? Petunjuk bagi orang beriman dan bertakwa. Apa? Ugal mutakin gitu ya. Nah ternyata Al-Quran itu membuktikan beberapa ayat dari 30 juz yang turun itu benar tentang keesaan, tentang kalimat thayyibah kaitan tadi. Bukti nyata bahwa benar-benar tiada Tuhan selain Allah. Tentu Buya bersyahadat ulang. Lahirlah buku ketiga, keempat Buya tentang ajakan bermakrifat kepada Allah sang pemberi daya. Nanti buka bukunya, boleh dibuka ya. Terakhir sedang diuji, udah 7 tahun menulis, perlu testimonial. Mungkin teman-teman para jemaah perlu beri tambahan sambutan dari buku ya. Karena 20 orang tokoh nasional sudah memberikan sambutan di buku itu. Bahwa ada mukjizat Al-Fatihah kaitan dengan Al-Quran juga. Pantaslah mukjizat Al-Fatihah itu luar biasa. 17 kali kita wajib mengucapkan dalam sholat subuh sampai isya, betul nggak? 2 rakaat pagi baca Al-Fatihah, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali, 17 kali ya. Lalu Buya penasaran, mantra doa apa yang menyebabkan orang kaya hebat di mana-mana? Ternyata Al-Fatihah itu, saudara. Sehingga Buya menulis lagi tentang mukjizat Al-Fatihah. Jadi 5 buku sudah tertulis, sudah dicetak, kedua gitu. Nah itu menjadi sejarah bagi Buya pribadi bahwa kalau kita benar-benar di jalan Allah. Buya awal buat duit cuma 500 bulan Juli yang lalu. Apa yang terjadi, saudaraku? Ini testimoni dari Buya secara langsung. Uang tuh masih sisa 250, tapi Buya dapat tambahan uang. Orang tahu Buya kurang sehat, nomor rekening berapa gitu. Tiap bulan minimal tambah 2 juta sampai 2,5 juta. Berarti udah 4 bulan berapa? 5 bulan tambah 2,5 juta berapa? Itu siapa yang gaji? Siapa yang berikan? Oh? Buya yakin betul, makanya Buya merinding. Masya Allah. Dengan ketidakmampuan Buya yang dulu punya income 2 miliar, sekarang terbaring di rumah sakit, di rumah selama 2 tahun tidak bisa apa-apa. Tapi pernah keluar jalan Allah, tapi tidak konsisten dan komitmen, tidak paham betul karena tidak di-follow up oleh yang ngajak. Jadi Buya kurang paham. Nah setelah ini dipanggil oleh Allah, Buya berada di sisi teman-teman semua seperjuangan. Nikmatnya ibadah itu, sholat subuh kita laksanakan berjemaah, terasa ada komunikasi langsung dengan Allah. Ketika Buya itikaf di masjid, rindu mau zuhur lagi, tapi dengan taklim dulu jam 9 sampai jam 11. Semua dibacakan tentang sifat-sifat dan pesan-pesan Rasulullah di buku Fadilah itu.
ada pada zikir, ada pada sholat, dan semua perjuangan dibacakan. Tentu Buya terbuka pikirnya, masuk dalam otak Buya kembali. Nah sehingga zuhur itu rindu kita berjemaah lagi. Menunggu asar juga demikian, diberikan taklim oleh teman-teman gitu kan. Kemudian kita jolah. Bagi yang bisa jolah, Buya kan kebanyakan duduk aja, jadi taklim atau jadi berdengar gitu ya, merinding Buya. Karena apa yang Buya tulis sejak tahun 67 sampai detik ini benar adanya, saudaraku. Buya meneteskan air mata. Tanpa terasa setiap ucapan terharu. Teman-teman jauhlah bercerita perjalanan beliau-beliau baik dalam negeri yang ditolak di sana sini. Ingat juga sejarah Nabi juga ditolak seperti itu, lebih parah. Nabi dulu daya dilemparin dengan batu sampai berdarah-darah di Taif, ikatnya kejadian di Mekah. Kemudian banyak sekali kejadian-kejadian Rasulullah sehingga terjadilah peristiwa hijrah itu. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, diusir, dihajar, dipukulin oleh kaum Quraisy. Bahkan diancam untuk dibunuh. Sampai berapa sahabat pun apa luntur kayak gimana ya, karena habis kekuatan, karena ilmu belum cukup ketika itu. Ada perintah hijrah, pergilah ke Madinah gitu kan. 12 tahun kemudian selesailah beliau berdakwah, menyampaikan risalah dari Allah. Menjadilah Al-Quran disusun Al-Fatihah pertama, disusun pertama. Singkat cerita lagi, ya 2 minggu yang lalu lah, Buya diberi kesempatan jadi khatib Jumat di Baitur Rahim. Itu adalah klimaks dari rasa oleh jemaah ketika Buya berada di situ. Ketika itu ada seorang mayit, ketika menjadi khatib, tuh lihat tuh mayit, itu nunggu giliran kita. Seandainya kita besok meninggal, apa yang kita lakukan hari ini? Itulah Al-Fatihah menjadi saksi dalam hidup kita.